Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Nawaf dengan NIM 6670250116 dari kelas 1E. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang pertarungan kekuasaan antara kepala desa dengan kepala adat di desa Guradok, Lebak, Banten. Ditulis oleh Bung Ebi Masan Merudin Esos MA. Jadi, di jurnal itu menyebutkan bahwa di desa Guradok di Kabupaten Lebak Provinsi Banten itu memiliki dua pemimpin. Yang pertama itu kepala desa yang dia ini pemimpin resmi yang dipilih lewat pemilu dan punya kewenangan dari pemerintah. Dan yang kedua itu ada Abah Olot. Nah ini itu disebut kepala adat yang jadi pemimpin dikarenakan keturunan bukan dipilih. Nah, jadi jabatan itu adalah turun temurun dari ayah ke anak laki-laki. Nah, yang aneh itu meskipun mereka di desa Guradok ini memiliki kepala desa yang punya kekuasaan resmi, ternyata Abah Olot ini lebih ditakuti dan dipatuhi oleh masyarakat desa karena masyarakat itu lebih percaya bahwa Abah Olot ini bisa menyelesaikan masalah mereka dan menjaga tradisi nenek moyang mereka dan hubungan dengan leluhur mereka. Nah, di jurnal itu juga memakai penelitian pakai konsep namanya itu shadow state, yang itu artinya pemerintah bayangan. Nah, di Guradok ini shadow state-nya itu adalah Abang Olot sendiri. Dia bukan pengawal pemerintah, tapi dia itu juga yang menyetir kebijakan, dan kepala desa juga harus meminta izin atau restu sebelum menjalankan program apapun itu kepada Abah Olot. Nah, gimana sih cara Abah Olot berkuasa? Di jurnal ini itu ditulis bahwa dia itu pertama itu dibantu oleh 3 orang. Yang pertama itu adalah sekretaris adat yang membantu urusan kegiatan adat. Baris kolot yang awasi Abah Kolot supaya tidak semena-mena, dan ada pangiwa yaitu yang menyampaikan keputusan kepada masyarakat. Dan semua posisi ini juga itu turun temurun. Yang kedua adalah setiap ada program pemerintah, entah itu program kesehatan ataupun lainnya, kepala desa itu harus wajib lapor kepada Abah Olot, lalu diadakan musyawarah apakah program ini sesuai dengan adat atau tidak. Lalu yang ketiga itu bahkan urusan hukum pun Abah Olot yang berkuasa. Kalau ada orang yang melanggar aturan, Abah Olot yang akan melakukan sidang dan memakai hukum adat. Lalu selanjutnya adalah saya akan membandingkan jurnal ini itu dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama itu adalah jurnal yang ditulis oleh William Reno yang berjudul Corruption and State Politics in Sierra Leone. Jadi di jurnal ini disebut bahwa di negara Sierra Leone itu ada pemimpin informal seperti pedagang dan jenderal perang yang lebih berkuasa daripada presiden. Mereka mengontrol uang negara dan kebijakan tanpa punya jabatan resmi. Bedanya dengan di desa Guradok ini, di Sierra Leone itu, shadow state-nya itu berkarakter jahat. Sementara di Guradok ini, shadow state-nya itu justru baik karena mereka itu menjaga tradisi dan harmoni sosial. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh James Scott yang berjudul Saying Like a State. Nah, di jurnal itu membahas tentang pemerintah modern yang sering gagal karena tidak mengerti pengetahuan lokal masyarakat. Masyarakat lebih percaya dipimpin oleh pemimpin lokal yang paham budaya mereka. Nah ini itu persis seperti yang ada ditulis di jurnal Bung Ebi tentang desa Guradok, bahwa masyarakat itu lebih percaya Abah Olot karena dia itu paham adat di desa tersebut sejak dari kecil. Lalu yang ketiga itu adalah jurnal yang ditulis oleh Volker Boyke yang berjudul Hybrid Political Order. Jadi di jurnal ini itu membahas tentang banyaknya sistem campuran di setiap negara. Jadi pemerintah bercampur dengan pemimpin tradisional. Nah ini adalah namanya itu hybrid governance, persis seperti di Guradok juga begitu, bahwa kepala desa itu hanya mengurus administrasi seperti membuat KTP, namun Abah Olot itu mengurus kehidupan sosial dan budaya mereka. Mereka itu bekerja secara sesama, namun Abah Olot ini posisinya lebih kuat. Yang keempat yaitu adalah jurnal yang ditulis oleh Gary Van Klinken dan Joshua Barker yang berjudul State of Authority.
Mereka bilang di Indonesia itu kekuasaan negara sebenarnya tersebar ke banyak orang, bukan cuma pemerintah. Ada tokoh adat, tokoh agama, preman, dan orang-orang yang punya kuasa. Nah, ini juga sama seperti yang ditulis di jurnal ini, bahwa di Guradok itu kepala desa itu tidak bisa bekerja sendiri, harus ada abah kolot. Ini membuktikan bahwa kekuasaan di negara Indonesia itu memang tersebar, tidak cuma dipegang oleh pejabat resmi. Lalu yang kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Christian Lund yang berjudul Twilight Institution. Jadi di jurnal ini itu membahas tentang institusi yang berada di tengah-tengah, bukan sepenuhnya resmi dan bukan sepenuhnya tidak resmi juga. Seperti Abah Olot. Ini adalah contoh sempurna. Dia bukan pegawai pemerintah, tapi punya kekuasaan yang diakui bahkan oleh pemerintah, dan masyarakat lebih percaya karena dia itu dipercaya bisa menyelesaikan menyelesaikan masalah dan lebih bisa menjaga tradisi. Jadi cukup sekian review jurnal yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.